Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini. Dan kali ini aku mau update pesan general, tapi ada request nih. Eh, Entah aku lupa namanya siapa, dia request alasan kenapa dia diamkan kamu, alasan kenapa dia cuekin kamu, alasan kenapa dia ghosting kamu, alasan kenapa eh, dia pergi gitu aja. Jadi mungkin ini ada pesan buat kamu yang mungkin bisa menjelaskan why, kenapa dia cuekin kamu, kenapa dia diemin kamu, kenapa dia ghosting kamu atau anything. Ya, aku pakai di Affirmator Tarot dan kembali lagi aku ingatkan ini adalah general, juga timeless, bisa resonate, bisa tidak, oke? Okay? Mungkin aku bakal short reading aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar. Oke. Okay. Oke, sorry ada yang suara di luar lewat ya, maafkan. Oke, kita akan lihat alasan kenapa dia cuekin kamu, kenapa dia dingin sama kamu, kenapa dia diamkan kamu, ada apa, atau kenapa dia ngeghosting kamu, atau mungkin kalian yang semi ghosting, ibaratnya dijawab tapi dia juga kadang menghilang, kadang datang. Oke, let's see what's going on. Oke, Ten of Pentacles in reverse. Tapi aku nggak baca reverse ya. Kalau aku ngelihat di sini bisa mungkin uh, kamu yang mungkin sudah berada pada hubungan yang bener-bener kayak dekat, yang bener-bener kayak saling mengenal satu sama lain, yang mungkin udah lebih dari 10 bulan, 10 tahun mungkin juga bisa, dan tiba-tiba dia kayak dingin sama kamu, dia kayak ngeghosting kamu. Aku lihat di sini ada faktor bisa di keuangan. Ya, mungkin di keuangan, mungkin dia memang belum siap, mungkin dia memang kayak bingung, mungkin dia ada gangguan seperti itu. Bisa juga di sini ada keluarga yang mungkin sorry keluarganya dia nggak setuju sama kamu, atau di sini mungkin ada faktor keluarga kamu yang nggak setuju sama dia yang membuat dia kayak mundur perlahan juga bisa, atau memang dia kayak masih berpikir di sini walaupun dia melihat masa depan itu sama kamu. Mungkin kamu dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya, tapi bisa juga di sini mengindikasikan mungkin bulan Oktober penting ya, atau mungkin tanggal 10, atau kalian sering melihat angka 10-10, dan di sini ya bisa soal keuangan dia, ya mungkin keluarga dia yang paling utama, mungkin gak setuju sama hubungan kalian, atau memang dia yang belum siap untuk terikat komitmen sehingga dia kayak mundur seperti itu, dia kayak dingin sama kamu, dia kayak apa ya, mau melepas juga nggak bisa, tapi mau ngomong juga susah, jadi kayak serba salah ya, ibaratnya ini dia ya, ini dia atau ini kamu di sini. Oke, kemudian aku dapat Seven of Pentacles. Mungkin di sini lebih kepada sisi material, jadi mungkin di mana juga kenapa dia diamkan kamu, mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, mungkin emang ada apa faktor internal problem pekerjaannya dia yang mungkin membuat dia kayak menjauh dulu dari kamu, atau mungkin di sini memang bisa juga karena dia pengen introspeksi diri, dia pengen menenangkan diri, dia pengen kayak aduh hubungan ini aku lanjutin apa enggak ya. Ada mungkin dia ragu di situ, dan di sini juga lebih kepada sisi material, di mana mungkin sorry ya, keuangan kamu atau ekonomi kamu atau karir kamu mungkin lebih unggul dibanding dia. Terutama yang divine feminine, mungkin kalian yang cewek-cewek yang mungkin keuangannya lebih unggul daripada pria, mungkin pria yang ini maaf agak minder, mungkin dia kayak uh, agak susah, atau mungkin dia kayak bingung di situ, atau mungkin dia menunggu momen yang tepat di sini, atau pada saat itu memang momen nggak tepat sehingga dia memilih diem ya, dia memilih diem dan dia lebih introspeksi diri seperti itu. Cuman aku lihat di sini banyak faktor, mungkin salah satunya aku sebutkan. Oke, kita lihat lagi the Queen of Wands. Oke, di sini kalau aku lihat mungkin juga di sini ada pihak ketiga, ya mungkin ada sosok lain yang mempengaruhi dia, mungkin ada gangguan interupsi dari energi lain, mungkin ada sang penggoda, bisa juga seperti itu. Aku dapat kata-kata sang penggoda ya. Sang penggoda ini mungkin bisa egonya, mungkin bisa orang lain, mungkin ada wanita lain, mungkin ada pria lain. Jadi tergantung mana yang memang resonate sama kalian. Dan di sini juga mungkin ada rasa minder, rasa kurang percaya diri, di mana mungkin kamu kayak lebih wow, sementara dia kayak merasa kurang seperti itu, dan dia kayak ngimpi nggak ya dapetin kamu, bisa seperti itu. Dan di sini juga memang mungkin
ada sisi Queen of Wands, mungkin sisi kamu yang lebih dominan, mungkin kamu needy, possessive, jealousy, cemburu, dan kamu kayak mengekang dia, mengontrol dia sehingga dia kayak menjauh dari kamu. Jadi mungkin coba aku bilang di sini respect, mungkin kamu yang butuh introspeksi diri, atau dia juga di sini mungkin kayak apa ya, tiba-tiba agak rasa, aku dapat kata-kata ilfeel, entah mungkin kamu kayak bener-bener kayak apa ya, aku dapat energi alpha female, jadi kamu kayak mengekang, mendominasi, egomu luar biasa. Nah mungkin dia kayak lelah untuk berargumen, lelah untuk kayak didominasi, dia kayak mundur atau dia kayak diam dulu, dia bagaimana berdamai dengan ego dan pride-nya dia seperti itu. Atau mungkin di sini ada sisi angkuh, arogan juga bisa. Ya, Page of Swords, mungkin di sini juga ada kurangnya intensitas komunikasi, kamu dan dia nggak ngomong, atau mungkin di sini kayak ada yang kekanak-kanakan, childish, dimana kayak mau apa-apa diturutin, bisa di kamu, bisa di dia, atau mungkin ada kayak lelah juga, dan di sini mungkin sama-sama sibuk sendiri. Kalau ketemu, ya mungkin cuman kayak sibuk dengan HP masing-masing, sibuk dengan kerjaan masing-masing, kayak ibaratnya waktunya itu cuman buat ya diri sendiri gitu loh, padahal mungkin pengen momen berdua. Nah, bisa salah satu kamu atau dia di sini. Dan di sini juga aku lihat mungkin lack of communication, jadi kurangnya komunikasi mungkin di kamu atau di dia di situ. Atau mungkin ada satu yang dominan kok, mau didengar terus, atau mungkin dari kamu ini kamu mengatur. Nah mungkin dia nggak terima, dia kayak pergi di sini. Mungkin makanya dia kayak menjaga jarak di sini ya, dia kayak membatasi komunikasi. Dia bilang, hey kamu nggak bisa giniin aku, mungkin seperti itu ya. Hey, you can do this to me, hey stop it, mungkin seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini mungkin kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, mungkin Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini Aries, Leo, Sagittarius ini energinya dominan ya. Aku dapat alpha male atau alpha female, jadi kayak sesuatu tentang dominasi di situ. Atau mungkin di sini ada kayak toxic, kamu mungkin yang suka marah, ada kecemburuan, ada kayak needy yang berlebihan dan yang membuat dia kayak mungkin jenuh, stuck juga bisa di situ. Atau mungkin di sini kayak dia ingin lebih fokus pada karirnya, pada kerjaannya, pada apa yang dia inginkan, mungkin pada studinya ya, mungkin dia masih kuliah atau pada pekerjaannya, sehingga dia kayak memang memutuskan untuk kayak menjaga jarak sama kamu seperti itu. Cuman kita lihat coba perasaannya, what are they feeling to you? Okay, let me see. Ya, dan di sini juga bisa ada pengkhianatan. Ya, mungkin dia mengkhianati kamu. Ada pihak ketiga, the Three of Swords ya. Di sini mungkin dia yang bermain di belakang kamu, dia nggak jujur sama kamu. Mungkin di sini dia ada menjalin hubungan juga dengan orang lain, atau di sini ada third party interference, mungkin dia ada pasangan dan kamu masuk ke kehidupannya, mungkin kamu ada pasangan dan dia masuk ke kehidupan kamu, atau kalian berdua berpasangan, ada orang lain yang masuk ke kehidupan kalian, ke hubungan kalian di situ. Oke, sorry. Kameranya goyang-goyang. Oke. Dan di sini juga yang terlihat the Nine of Swords ya. Apa ya? Terlalu banyak insecure di sini, ada insecure, mungkin kamu yang insecure, mungkin dia yang insecure, sehingga kayak ada kecemburuan, ada rasa ingin mengekang, posesif yang berlebihan di situ. Dan di sini aku lihat juga mungkin memang kalau gangguan pihak ketiganya lebih besar ya, misalnya ada orang lain di sini, ada penyesalan di sini, seseorang menyesal ya, seseorang menyesal, mungkin di sini juga dia terus memikirkan kamu, dan di sini mungkin kayak komunikasi, dia ingin sekali komunikasi, dia ingin ngomong sama kamu, tapi mungkin dia nggak bisa secara langsung, dia mungkin takut, dia mungkin ya, setiap orang punya insecure masing-masing. Tapi kita lihat lagi Five of Wands, di sini ada konflik ya, ada konflik, ada gangguan pihak lain. Di sini ada kayak emosi, ada kayak amarah ya, mungkin terpendam, mungkin kayak typical Taurus, Virgo, Capricorn, dia kayak lebih memilih untuk mementingkan emosinya, tapi dia diem, mungkin seperti itu. Dan Two of Wands ya, mungkin dia berada di antara dua pilihan, mungkin dari keluarganya bilang udahlah nggak usah sama dia, mungkin seperti itu, atau keluarga kamu, atau mungkin di sini kayak dia ada pilihan dua orang, mana yang dia pilih sehingga dia diam sama kamu, atau dia ada pilihan dua situasi yang mana mungkin dia nggak bisa untuk kayak oh nggak bisa nih seperti itu, dia akhirnya mungkin memilih yang
lain dibanding kamu bisa seperti itu. Cuman di sini aku lihat ada betrayal ya, energi betrayal, ada kebohongan, entah dia mengkhianati kamu, berselingkuh dari kamu, entah dia memang tiba-tiba kayak berubah, tiba-tiba kayak yang biasanya kayak welcome, tiba-tiba kayak diam, tiba-tiba nggak bales chat kamu lagi. Mungkin dia juga bingung, ada gangguan ekonomi, keuangan, keluarga, finansial family-nya dia, atau mungkin ada pihak lain sebagai penggoda. Aku dapat kata-kata sang penggoda. Oke. Okay? Mungkin dia sosok petualang ya, mungkin kamu ada LDR di sini karena aku dapat Two of Wands ya, mungkin di sini sangat suka kayak mendaki gunung, sangat suka yang berbau alam. Di sini juga aku dapat kayak map peta, jadi mungkin dia masih mencari-cari kemana sih hatinya, dia masih bingung di situ menentukan pilihannya ya di situ. Dan Five of Wands di sini ada konflik, ada kayak rasa insecure, ada kayak emosi yang berlebihan, jealousy di situ. Dan Eight of Pentacles, mungkin di sini dia sibuk dengan kerjaannya, mungkin dia memang fokus pada apa yang goalsnya ke depan juga bisa. Oke, dan Four of Swords, ya dia memang menjaga jarak, dia memang membatasi komunikasi. Mungkin dia pengen tenang, dia pengen tenang, nggak mengharuskan dia mungkin bertrial atau berselingkuh atau affairs dengan orang lain, tapi mungkin dia kayak jenuh dengan situasi dan dia kayak ada tekanan, mungkin tekanan dari keluarganya, tekanan dari tempat kerjanya dia, atau mungkin usahanya dia mengakibatkan dia kayak sengaja untuk cuek ke kamu, atau mungkin dia nggak sengaja tapi dia bener-bener mikir di satu sisi ini dulu, di sisi yang dimana yang dia fokuskan. Karena cowok itu beda sama cewek. Kalau cewek itu bisa multitasking, tapi kalau cowok itu kadang apa yang dia fokuskan satu ya itulah dia. Jadi kadang sulit untuk kayak membagi peran seperti itu, beda sama wanita ya. Dan aku lihat The Star, mungkin kalian ke depan harus sama-sama healing, mungkin kalian ke depan harus sama-sama fokus sendiri untuk apa ya, memperbaiki juga bisa. Energinya masih mungkin bisa diperbaiki, tapi kalau enggak ya it's up to you di situ, karena hubungan itu dua orang. Aku dapat angka 17, mungkin ada hubungan dengan tanggal 17, kamu lahir di tanggal 17 atau dia lahir di tanggal 17, atau mungkin 17 minggu dari sekarang, atau mungkin di bulan Agustus 1tambah 7 8 ya, atau mungkin tanggal 8 atau mungkin tanggal 17, atau kalian sering melihat angka 17 atau kalian sering melihat angka 717 mengindikasikan the lovers. Dan di sini juga aku melihat di mana adalah dia masih akan kembali ya. Dia masih akan kembali, bisa mungkin dia mencoba untuk menenangkan dirinya karena dia melihat kamu the only one, the only love, mungkin the only girl in his life, seperti itu juga bisa, atau in their life. Jadi satu-satunya orang yang mungkin dia bisa menjadi dirinya sendiri, menerima dia di situ. Dan ya, kamu hanya harus fokus pada diri kamu. Karena apa? You are on your power, you are the Queen of Wands. Kamu fokus sama karir kamu, kehidupan kamu, kebahagiaan kamu, finansial kamu, apapun itu, dan diri kamu sendiri. Dan ke depan, apapun manifestasi kamu akan terwujud. Ya, memang di sini kayak energinya mungkin kamu kayak menunggu, kamu kayak bingung kenapa dia seperti ini, stop it. Karena ya itu situasi di luar kendali kamu. Kamu mau apa? Kalau memang dia mau diam ya kamu nggak bisa apa-apa, dear. Mengejar pun kamu malah menurunkan harga diri kamu. Jadi biarin aja, stop, oke? Okay? Stop chasing someone, stop mengejar seseorang, oke? Okay? Kamu capek, ya. Tapi kalau dia datang, kalau kamu nggak kejar dia datang kan ya kamu beruntung. Anggap aja seperti bonus. Kalau dia nggak datang, it's okay, take it or leave it, up to you, seperti itu. Kamu datang atau enggak, ya udah terserah kamu. I don't care. Jadi kamu udah berusaha untuk benar-benar kayak cuek. Karena kalau kamu terlalu menunggu orang, memanifestasikan orang boleh, cuman memanifestasikan seseorang kayak harus datang sampai berlebihan, aku rasa terlalu untuk kayak ngebuat kamu bisa sakit sendiri akhirnya, oke? Okay? Dan Two of Cups ya, di sini aku dapat union, apapun yang terjadi ke depan kamu akan bertemu dengan cintamu. Ada cinta terbaikmu, bisa sesuatu masa lalu yang kembali, yang memang kalau ada unfinished business dia akan kembali sama kamu, atau kamu akan bertemu orang baru. Tapi ke depan jangan khawatir soal kisah cintamu, ke depan akan ada kebahagiaan yang luar biasa buat kamu, ke depan akan ada manifestasi yang terwujud, dan terutama soal cinta kamu. Mungkin di sini coba untuk bersabar, please. Kalau kamu mungkin menunggu seseorang, coba bersabar lagi. Kadang kamu mikir kenapa sih dia nggak balik, kenapa dia pergi, kenapa dia seperti ini, atau kapan dia balik, kok readingan semua bilangnya dia kembali tapi dia nggak kembali. Stop it. Kalau kamu terus mengeluh dan kamu kayak dia nggak kembali begini, ya mungkin dia kan nggak akan kembali. Tapi kalau kamu ya udah, Tuhan aku biarkan dia pergi,
It's okay kalau dia kembali, aku menerima, kalau enggak ya udah. Atau sekarang kamu fokus sama diri kamu dan biarkan semesta bekerja. Ya apapun itu, kalau memang takdir kamu nggak akan kemana-mana, just take it easy please. Oke, dan di Emperor nanti mungkin ini aku dapat kata-kata dia akan kembali dengan versi terbaiknya dia, atau kamu akan bertemu dengan cinta terbaik kamu. Aries ya, energi yang dominan, dia akan kembali dengan tawaran yang lebih baik di situ, energi Aries di sini, dan aku lihat memang mungkin dia lebih tua daripada kamu, mungkin dia leader, mungkin dia egonya luar biasa, mungkin hidungnya besar. Sorry, ya maksudnya bukan hidungnya kayak gini juga, cuman kayak hidungnya lebih besar daripada kamu, mungkin kulitnya medium ke gelap, atau mungkin di sini sosok yang memang egonya luar biasa, ada narsistiknya. Jadi kamu udah biarin, stop it ya. Ke depan akan ada kebahagiaan yang luar biasa asal kamu sendiri mau untuk bersabar ya. Sabar dan sabar di situ. Sabar, again, energi maskulin kamu yang akan kembali, atau mungkin kamu akan bertemu dengan cinta terbaik kamu. Oke, kita lihat lagi di sini ada kamera ya, reminiscing. Ya mungkin boleh kamu mengingat kenangan dengan seseorang, boleh, tapi ya jangan berlebihan aja dan biarkan situasi berjalan, oke? Let it go, let it go. Aku dapat lagunya. Siapa yang nyanyi? Let it go. Frozen, original soundtracknya Frozen, sorry. Let it go, biarkan dia pergi, sorry. A love call, dia akan kembali menghubungi kamu. Jika mungkin diam, dia akan kembali mengirimkan kamu pesan. Ya, dia mungkin masih belum yakin, tapi ke depan dia akan menghubungi kamu jika memang ini buat kamu, dan memang dia akan kembali, dan memang takdir kamu. Mungkin dia butuh waktu, dia mungkin harus melepas karmik situasi, atau karmik partnernya dia. Ya, not today. Jadi mungkin dia memang sengaja menghindari percakapan, dia marah, dia emosi, mungkin dia juga ada konflik, dia capek untuk dikekang, dia capek untuk terlalu dicemburuin, mungkin seperti itu, dan biarkan dia, oke? Dan kalau kamu sudah mencintai dirimu, unconditional loving, dia akan kembali hadir, giving and receiving affection. Jadi giving and take, give and take, memberi dulu baru kamu menerima, bukan take and give ya, seperti itu. Ya, dan the butterfly, di sini ada healing, dan aku dapat the star. Mungkin kamu coba untuk healing dan fokus sama diri kamu. Fokus, karena ke depan kamu akan bersinar, kamu akan lebih baik, kamu akan lebih ceria, kamu akan lebih bahagia, tapi memang butuh waktu dan fokus sama diri kamu, my dear. Di sini ada self-indulgent, focus on self-worth, time to heal. Again, healing, kamu butuh healing di sini. Shadow work, mungkin dia pergi juga, dia juga ada rasa apa ya, bersalah ya, mungkin juga kamu ada salah. Hubungan itu kan dua orang, kamu dan dia, jadi mungkin kamu salah, dia juga salah ya, mungkin coba untuk saling memaafkan dan biarkan dulu dia tenang, oke? Enjoy the life, oke? Kita lihat pesan tambahan. Children, ya mungkin dia ada luka inner child, atau mungkin di sini kamu sudah punya anak sama dia, and then dia kayak bertingkah seolah-olah kekanak-kanakan juga bisa, atau dia kayak childish ya, bertingkah seolah kekanak-kanakan ya. Ya udah, biarin aja, nanti dia sadar sendiri. Kalau dia nggak sadar, berarti dia bukan buat kamu, dia bukan terbaik buat kamu, oke? Kemudian di sini ada word waiting for, sabar. Sabar, divine timing sedang menguji kamu, divine timing sedang menentukan, on progress seperti itu. Jadi sabar, oke? Sabar. Very soon, segera mungkin di sini dia mungkin akan kembali menghubungi kamu, atau dia akan kembali seperti dulu lagi, kembali dengan versi terbaiknya dia, dan ya mungkin dia ada problem di segi finansialnya, tapi di sini ada wedding, mungkin ke depan kamu juga akan kembali sama dia, dan mungkin dialah cinta sejati kamu. Tapi kalau bukan dia, pasti ada yang terbaik di sini, karena divine masculine kamu akan hadir, divine feminine akan ada komunikasi lagi kembali. Tapi jangan menunggu, dan biarkan kamu fokus pada diri kamu, karena ke depan akan ada kebahagiaan yang luar biasa, akan ada harapan baik, kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu, dan cinta sejati kamu yang lebih baik di situ, oke? So aku harap ini mungkin bisa membantu kamu dan bisa membantu healing kamu. Ya, pembacaan tarot adalah energi, dan energi akan selamanya berubah. Bagi aku, tarot tidak hanya sekedar untuk kayak fortune telling, kayak meramal atau something, tapi mungkin bisa ya memang bisa, cuman lebih kepada membaca situasi dan membuat kamu kayak lebih ternyata menemukan guidance seperti itu. Just take it easy, this is my perspective. Kalau kamu mungkin gak cocok dengan readingan aku, you can skip this video, this is not for you. So again, thank you so much, I hope you enjoy it. Bye bye, see you on the next reading.